Satu dari 3 kehamilan itu biasanya akan ada proses namanya lilitan tali pusat ini. Saya suka makan Kopi, coklat nih, saya suka teh, minum tidak ya? kopi, teh. Nah itu ternyata diteliti memang kandungan kafeinnya ini bisa berpengaruh menyebabkan keaktifan pada pergerakan Janin ya. janinnya. Dok, anak saya ini biasanya kok gerakannya aktif ya dalam 2 jam mungkin sekitar 8 kalian. Ini kok agak berkurang ya dok ya. Jadi ada pergerakan yang tiba-tiba berkurang. Oke, Terus pergerakan yang biasanya berkurang. aktif gitu kok tiba-tiba dia tidak terlalu aktif seperti biasanya. Nah itu jangan-jangan ini Halo Ayah Bunda, kita bertemu lagi dalam program Kendang Sari Podcast. Hari ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang salah satu topik yang banyak diperbincangkan dan ditanyakan oleh bunda-bunda yang sedang hamil ketika periksa ke dokter. Apa itu? Kita akan membahas tentang lilitan tali pusat pada janin. Nah, sudah hadir bersama dengan kita narasumber Dr. Raditya Eri Pratama, SPOG MKet Clean. Beliau adalah salah satu dokter spesialis obstetrik ginekologi yang berpraktek di RSUD Kendang Sari. Oke, selamat siang Dr. Radit. ya siang Mbak Didi. Ya, sehat. Ya, dokter. Semoga kita semua selalu baik dan sehat ya, Amin, dokter. amin, Mbak. Ini Mbak Didi cuaca lagi pancaroba, banyak yang Hujan-hujan sakit sering ya, ya dokter ini ya. ya. Semoga semuanya sehat, ayah bunda Amin. juga yang di rumah juga selalu sehat. Nah, dokter, Ya. kesibukannya apa ini? Ya kalau kesibukannya sih ya kerja Mbak pastinya, terus ya olahraga. Cuman ya karena musim hujan nih jadi ya agak terganggu juga sih, Nggak Mbak. bisa sering-sering olahraga ya, Ya, dokter ya. ininya. Oke. Nah, dokter, boleh tahu ndak ini dokter mulai praktek di RSUD Kendang Sari ini mulai kapan? Mungkin ayah bunda ingin tahu nih, Iya. mengenal lebih profil dokter Raditya. Ya kalau di sini udah kurang lebih setahun yang lalu sih Mbak. 1 tahun ya, Setahun dokter yang ya. lalu sih. Ini Oke. saya ingat bulan Maret atau April ya Atau sudah April. mulai di Rumah Sakit Kendang Sari ini sih Mbak. Oke, nah ayah bunda, mungkin kalau ada yang saat ini sedang hamil, mau periksa kehamilan, nanti bisa langsung datang ke RSUD Kendang Sari. Kalau mau dengan dokter Radit, bisa nanti tanya ke layanan pelanggan kami. Seperti itu ya dokter ya, untuk jadwalnya. monggo, Mbak Didi. Nah, topik hari ini kan kita ngobrol tentang lilitan tali pusat ya dokter ya pada janin. Nah, sebenarnya lilitan tali pusat itu terjadi begitu saja secara alamiah? Apakah ada faktor pemicunya? Atau bagaimana ya dokter ya proses terjadinya seorang bayi bisa mengalami lilitan itu sendiri? Ya, jadi 1 dari 3 kehamilan itu biasanya akan ada proses namanya lilitan tali pusat ini. 1 dari 3 kehamilan. 1 dari dokter 3 ya? kehamilan Oke. ininya. Nah, jadi kalau mungkin kita kembali ke definisi dulu ya Mbak. Baik, Mbak silakan, Didi ya. dokter. Jadi kalau kita tahu bunda-bunda juga tahu juga bahwa tali pusat itu apa sih? Jadi tali pusat itu bagian dari organ janin. Dia sebuah tali dia menghubungkan plasenta dengan janin. Nah, di sini pada tali pusat ini dia ada struktur organ, ada vena, ada 2 arteri umbilikalis di sana. Nah, di sana darah yang kotor dalam artian ini yang mengandung karbon monoksida ini dibawa oleh arteri umbilikalis, dimasukkan ke plasenta, nanti diproses di sana. Jadi diproses akhirnya darah yang kayak oksigen nanti dibawa oleh vena umbilikalis. Nanti dia yang akan disalurkan ke janinnya. Janinnya, Sehingga oke. memang tali pusat ini sangat mempunyai peran yang banyak terhadap kondisi bayi karena dia yang mengangkut oksigen, dia mengangkut nutrisi sehingga harapannya bisa menjaga viabilitas maupun keseimbangan dari janin. Nah, kalau kembali ke lilitan tali pusat ya Mbak Betul. Didi ya, lilitan tali pusat itu jadi kalau dari yang kita ketahui bahwa ada suatu gambaran lilitan dia harus 360 derajat Mbak. Oke, syaratnya bukan gitu 360 derajat ya, dokter ya? Dan memang keseringan dia terjadi pada melilit daerah pada bayi yaitu leher. Memang yang paling sering di sana. Kenapa Ini. dokter? Kenapa harus leher ya dokter? Yang sering kali terlilit itu kenapa Iya, leher? iya. Jadi sebenarnya tidak hanya leher aja sih Mbak, nggak ada leher aja. Jadi kalau dari klasifikasinya itu dia bisa pada leher, pada tangan atau kedua tangan, pada kaki, bahkan juga bisa mix. Jadi bisa mix di Tangan dan leher dengan tangan, tangan dengan oke. kaki. Jadi tergantung sih sebenarnya kalau di leher sebenarnya ya itu relatif sih Mbak. Nggak bisa kita presentasikan, cuman memang yang paling sering adalah di daerah leher. Oke, memang di situ. baik. Jadi untuk
bunda-bunda nih yang saat ini sedang hamil, mungkin tadi informasi awalnya lilitan itu terjadi syaratnya kalau muter 360 derajat. Jadi mutar penuh ya dokter ya. Mutar penuh, Mbak. Nah, mungkin ayah bunda juga di sini ingin tahu ya dokter. Tadi sudah dijelaskan juga oleh dokter bahwa memang tali pusat ini ya memang tali ya dokter ya. Wujudnya tali, isinya ada pembuluh darah seperti itu. Nah, kalau untuk panjangnya sendiri dokter dari tali pusat ini rata-rata berapa ya dokter panjangnya? Jadi memang kalau kita menghitung secara dalam USG ya jelas susah ya Mbak ya, karena kan dia sifatnya juga nggak yang garis lurus ya, ini. Betul. Tapi memang prinsipnya kalau tali pusat itu dia secara normal ukuran diameternya itu 1 sampai 2 cm. Kemudian panjang normalnya ini kurang lebih 50 sampai 60 cm. 50 sampai 60 cm. Dari beberapa penelitian memang dikaitkan kalau panjangnya ini lebih dari 60 cm, katakanlah 70 atau 80 cm, lah ini ada resiko-resiko. Memang dia bisa terjadi lilitan tali pusat. Gitu. Nah, kalau untuk dari penyebab-penyebabnya sebenarnya yang paling gampang kita lihat yaitu satu tadi sudah ya Mbak ya, tentang panjang tali pusatnya tadi yang di atas 60 cm. Terus kemudian yang kedua faktor dari pergerakan bayi memang. Nah, kalau pergerakan bayi ini maksudnya di sini nih yang aktif gitu Mbak Didi. Jadi kalau dia bayinya aktif ini juga bisa berpengaruh juga. Kenapa kok aktif? Mungkin ya faktor dari ibunya juga punya peran juga, ternyata para bunda ini juga punya peran juga terkait dengan jadinya bayinya aktif itu juga ikut berperan. Contohnya apa dok? Penyebab bayi aktif yang dari ibu ini? Ya, jadi misalkan kalau ibunya nih Mbak Didi sering minum bahan-bahan atau makanan minuman yang mengandung kafein. Misalkan dok saya suka makan coklat nih, saya suka minum kopi, teh. Nah itu ternyata diteliti memang kandungan kafeinnya ini bisa berpengaruh menyebabkan keaktifan pada pergerakan janinnya. Terus kemudian yang kedua, kalau pada kasus air ketubannya ini yang banyak Mbak. Jadi air ketubannya yang banyak ini biasanya di atas 2 liter ya. Dalam artian kalau misalkan dia air ketubannya banyak ya otomatis pergerakan bayi lebih seneng Mbak, lebih happy juga ya. Tapi kayak berenang gitu ya dokter ya. Berenang gitu Mbak. Tapi ya akhirnya resikonya ya bisa jadi lilitan. Terus yang ketiga itu pada kasus pada pasien yang kehamilan kembar. Ini terutama pada pasien-pasien kembar yang monoamniotik Mbak. Jadi yang ketubannya ini satu, karena kan ada juga yang untuk dua janin. Ya, satu ketuban untuk 2 janin. Nah ini diteliti memang ternyata juga ada resiko menyebabkan lilitan tali pusat juga ininya. Terus yang tadi ya sudah sih Mbak, panjang tali pusat tadi itu. Panjang tali pusat ya, itu sih Mbak yang keseringan faktornya itu yang beberapa ini. Ternyata memang banyak faktor ayah bunda mengapa janin itu terlilit gitu ya, bukan hanya karena mungkin posisi saja, mungkin yang dikira sama ini kan karena posisi bayinya sungsang sehingga terlilit, ternyata tadi faktor dari ibu itu juga ada ya, dari konsumsi tadi ada konsumsi bahan makanan yang mengandung kafein tadi, lalu jumlah ketuban yang terlalu banyak itu juga beresiko ya dokter ya, meningkatkan resikonya. Nah, kalau untuk mendiagnosanya dokter mengetahui ini bayi janin ini memang sedang terlilit tali pusat. Nah, itu apakah hanya melalui USG atau bisa dengan cukup pemeriksaan fisik saja atau bagaimana dokter? Jadi pada awalnya biasanya salah satu tanda ini masih tanda mungkin ya Mbak, tanda mungkin ya dokter ya. Tanda mungkin ya bunda ini. Tanda mungkin ya ini Mas. Jadi biasanya dok, anak saya ini biasanya kok gerakannya aktif ya dalam 2 jam mungkin sekitar 8 kalian. Ini kok agak berkurang ya dok ya. Jadi ada pergerakan yang tiba-tiba berkurang. Pergerakan yang berkurang. Biasanya aktif kok tiba-tiba dia tidak terlalu aktif seperti biasanya. Nah itu jangan-jangan ini bisa jadi ada lilitan tali pusat. Nah disinilah fungsinya para bunda ini untuk kontrol ya dengan dokternya, sehingga nanti bisa dievaluasi. Nah untuk menegakkan diagnosis sendiri memang ada 3 cara Mbak. Jadi yang jelas pasti dengan lewat USG Mbak ya. Nah di sini maksud saya USG-nya ini bisa yang 2 dimensi, USG dengan Doppler atau yang dengan 3D Mbak. 3D. USG yang 3D. Jadi kalau pada USG 2 dimensi ini bisa ada tanda namanya default sign Mbak. Default sign itu ada gambaran seperti grayscale di belakang lehernya ini. Nah itu ada kemungkinan ini bisa terjadi lilitan tali pusat. Nah untuk dikonfirmasinya
dengan Doppler Mbak. Jadi Doppler. Doppler mungkin bunda-bunda tahu kalau yang ada warna biru merah itu ya ketika di USG, nah iya. itu dengan Doppler. Oke. Nah ini memang tingkat sensitivitasnya juga akurasinya juga lebih Lebih baik tinggi ya, daripada dokter ya. yang 2 dimensi tadi ininya. Baik. Nah di Doppler nanti bisa akan kelihatan, oh ini kok ada aliran darah yang Melingkari. daerah leher ini. Iya, iya. Itu ditandai warna merah biru tadi ya, Merah dokter biru ya. tadi kan karena ada 2 arteri, 1 Iya, iya. vena. Oke, Kalau oke. merah itu menandakan arteri, biru menandakan vena gitu Mbak Didi. Terus yang paling akurasinya paling bagus sekitar 82% ke atas itu adalah lewat USG 3 dimensi tadi. 3 dimensi. Jadi mungkin bunda-bunda tahu yang kelihatan jelas sekali ya gambaran penampakan bayinya. Nah itu akan ketahuan sangat jelas. Jadi mungkin yang belum saya sebutkan tadi ada beberapa jenis lilitan ya Mbak Didi ya. Jenis lilitan. Jadi Baik. ada yang lilitan tuh tipe A, tipe A sama tipe B. Kalau tipe A dia ada lilitan yang melingkari leher pada bayi 360 derajat, Iya. tapi enggak unlock maksudnya dia nggak erat, nggak tight ya. Nah yang tipe B dia lilitan 360 derajat pada leher, tapi dia erat sekali. Oke. Ini. Nah itu memang bisa kita evaluasi, bisa kita lihat dengan ya USG 3 dimensi tadi Mbak. Ininya. Oh, baik. Terus kemudian Untuk menentukan jenisnya ini yang Ya. tipe unlock atau yang lock tadi Ya. pakai yang USG 3 dimensi tadi. di situ. Ini Oke. memang enggak yang 100%, tapi paling tidak kita bisa melihat gambaran lebih jelas di sana. Terus ada juga yang mengatakan bahwa untuk klasifikasinya itu bisa dengan dibagi yang single loop, double loop atau multiple loop Mbak Didi. Jadi Oke. kalau single loop artinya ya satu kali. Satu kali. Dia melingkarnya satu kali. Nah, itu yang paling sering terjadi. Jadi kurang lebih sekitar 16 sampai 20% itu single loop. Terus yang kedua double loop. Double loop ya berarti 2 kali lingkarannya, melingkar lehernya. Terus yang ketiga dia multiple loop. Multiple Lebih loop ini yang dari paling 2 jarang. berarti, Dok, ya? Iya. Kalau double loop tadi itu sekitar 6%, kalau yang multiple loop jadi bisa 2-3 kali itu 0,7% aja Mbak. Jadi memang Oke. lebih Sedikit sering yang sekali ya, single Dok, ya. loop, gitu. Jadi memang yang dioptimalkan adalah kalau kita pengen melihat lilitan tali pusat tadi Mbak Didi, yang pasti harus dengan USG memang. USG. Bisa dengan USG 2 dimensi, Doppler maupun dengan 3 3 dimensi. dimensi itu tadi. Yang paling bagus memang dengan USG 3 dimensi. Jadi lebih jelas penampakannya. Gitu, Jadi Mbak memang sudah menjadi syarat wajib ya dokter ya, Ya, untuk ya, yang oke. bunda-bunda sedang hamil, jangan lupa kontrol setiap Ya. bulan secara rutin. Tujuannya adalah ya ini tadi bisa dideteksi apakah ada lilitan. Ya. Nah, sehingga kalau memang ada lilitannya bagaimana, lalu solusinya seperti apa, Ya, seperti ya. itu ya dokter ya. Ya, oke. Dan kalau boleh tahu dokter, ini lilitan ini biasanya mulai terjadi saat janin usia berapa? Apakah mulai bayi trimester 1, janinnya trimester 1 atau di trimester 2 baru kelihatan? Ya, jadi memang kalau seperti kita tahu bahwa tali pusat ini kan terbentuk sempurna kurang lebih 9 minggu Mbak Didi. Oke, 9 minggu usia 9 kehamilan itu minggu. sudah terbentuk tali pusat. Nah, tapi yang dari beberapa jurnal yang kita ketahui bahwa yang sering itu dimulai pada saat akhir trimester 1. Akhir Berarti trimester kurang lebih 1, 14-15 mingguan ke atas Oke. itu sudah mulai ada Potensinya di situ ya, dokter ya. lilitan tali pusat. Dan memang dikatakan juga dari beberapa jurnal memang semakin besar usia kehamilan itu semakin resiko juga kejadian untuk lilitan tali pusat. Nah, pada beberapa kasus juga ternyata memang tidak harus pada saat posisi kehamilan aja Mbak. Jadi pada saat kalau kita nyebutnya antepartum ya, ternyata pada saat intrapartum proses persalinan itu juga bisa terjadi Mbak. Jadi Oh, iya, iya, kadang kan iya. bunda-bunda loh dok, aman-aman aja dok, selama kehamilan kontrol saya tuh nggak aman kok, nggak ada lilitan tali pusat, tapi ternyata pada saat proses persalinan itu bisa terjadi Mbak. Ini. Itu ketika proses persalinan, katakanlah Bisa. misalnya sudah menunggu pembukaan lengkap, Ya. kemudian terlilit itu bisa ya dok ya? Bisa Mbak Didi Oh, di situ. oke, Jadi, oke, oke. jadi memang ndak harus pada saat ndak posisi melahirkan, tapi kondisi saat proses pun juga bisa terjadi resiko lilitan tali pusat. Ini. Ya mungkin karena memang dia seperti memang tali ya dokter ya, Ya. tali yang akan mengikuti gerakan bayi, Bayi juga, sehingga posisi potensinya bisa terjadi sewaktu-waktu itu ya dokter. Ya. Wah, Ya, ini Mbak menarik ini. Dan saya juga pernah membaca dokter, Ya. membaca pengalaman bunda-bunda itu ada yang bayinya terlilit Ya. usia 35 minggu atau berapa gitu saya lupa. Terus disarankan coba deh ajak omong bayinya gitu. Adek lepas kalau mainan tali pusat jangan dimainin Mainin, supaya ya, ndak ya. ngiket. Ya, Nah, ya. itu sebenarnya mitos atau fakta sih, Dok? Sebenarnya memang gini Mbak Didi, juga yang sempat saya baca juga
Jadi memang ada beberapa dokter yang menyarankan kalau ada lilitan tali pusat itu coba diajak ngomong, dan memang responnya katanya baik ini. Oke. Cuman kalau secara global penelitiannya memang belum ada Belum Mbak. ada Jadi penelitiannya ya dokter bahwa ya. dengan Oke. diberikan suatu sugesti bahwa ayo Dek jangan dimainin ya tali pusatnya, terus tiba-tiba dia melepaskan itu memang belum ada penelitian yang secara global menunjukkan bahwa oh ini hasilnya baik. Jadi belum, cuman memang beberapa Bisa dicoba bisa intinya coba dokter ya. mungkin ininya Oke, gitu. oke. Jadi ya enggak ada salahnya juga sih Mbak ini Oke, gitu. kalau mau coba seperti itu yang ngajak ngobrol ibunya aja atau ayahnya juga boleh dokter? Boleh. Boleh ya ayah dokter ya. bundanya lebih baik. Ayah bundanya. Mbak Jadi Didi mensugesti ininya. sebenarnya Ya, dan juga menjadi salah satu media untuk berkomunikasi dengan dengan si janin kecil ya. ya. Nah, kalau misalnya tadi upaya tadi ya dokter ya, kan Ya. tujuannya supaya bayinya ini nggak mainan sehingga Ya. nggak ngelilit, ataupun kalau Ya. melilit dia melepaskan. Ya. Kalau sudah terjadi lilitan yang 360 tadi, apakah bisa terlepas dok dengan sendirinya Ya. lilitan ini? Jadi kalau misalkan ada lilitan Mbak, Ya. ketika di dalam kehamilan ini memang dikatakan ada yang bisa terlepas sendiri. Nah, ini Mbak kuncinya adalah jadi ya ini ciptaan Tuhan itu memang sempurna ya Mbak Ya. ya. Jadi kalau di dalam tali pusat itu ada jaringan namanya Wharton jelly Mbak. Wharton jelly, oke. Jadi mungkin kalau kita tahu kayak gelatin itu Mbak ya, gelatin yang elastis sifatnya. Jadi dia yang melingkari pembuluh darah, arteri dan vena ini Mbak. Berarti posisinya ini di dalam tali pusatnya Dalam dokter? tali pusatnya Mbak. Jadi baik. dia melingkari pembuluh darahnya. Jadi dalam artian ketika pada bayi-bayi yang mengalami lilitan, entah itu erat ataupun longgar, selama Wharton jelly-nya ini banyak Mbak jumlahnya, itu akan aman. Karena apa? Dengan Wharton jelly yang banyak, jaringan yang gelatin ini banyak, dia tidak akan menjepit arteri atau venanya. Jadi aman-aman aja sebenarnya, walaupun dia 360 derajat Mbak ininya. Tapi ternyata ada beberapa kasus juga yang ketika posisinya Wharton jelly-nya ini sedikit Mbak. Jadi ternyata ada juga Mbak yang nggak banyak, ada yang sedikit juga. Nah itu ketika ada lilitan akhirnya menimbulkan komplikasi pada janinnya. Nah ini biasanya Mbak yang sering adalah pada pasien-pasien yang ada riwayat merokok ibunya. Terus kemudian Mengapa dok merokok ini menjadi salah satu penyebab Wharton iya, jelly-nya Wharton ini ya. jelly-nya Jadi, menjadi sedikit. ya mungkin bahan-bahan antioksidannya, bahan-bahan yang toksiknya ini Mbak ya, membuat lapisan jaringan Wharton jelly-nya juga berkurang akhirnya bisa jadi. Terus pada pasien-pasien yang preeklamsi, hipertensi itu juga ternyata Wharton jelly-nya juga bisa resiko sedikit. Terus pada pasien-pasien juga yang dengan diabetes Mbak. Diabetes. Ini dari yang diteliti yang saya baca di luar pun juga ada resiko seperti itu. Jadi kalau preeklamsi, hipertensi ada resiko Wharton jelly-nya sedikit, sehingga ya kalau ada lilitan ada resiko-resiko Mbak komplikasinya ke bayinya gitu. Oke, Ininya. berarti memang ada faktor resiko ya dokter ya, artinya Ya. penyakit atau kondisi kesehatan ibu yang juga akan mempengaruhi Berpengaruh. dari kadar Wharton jelly tadi ya Ya, dokter ya. Nah, iya. kalau untuk kadar ini apakah bisa dideteksi dengan pemeriksaan luar dok? Kalau sampai saat ini sih belum sih, Belum Mbak. ada ya, untuk kita tahu bahwa ini jaringannya banyak atau tipis sih memang belum Bisa tahu ya. ya Mbak ya. Berarti kan memang lebih ke kita menggali riwayat kesehatan Iya, ibunya, riwayat kesehatan ininya. sehingga kita dokter akan menentukan ini potensi-potensi apa dengan potensinya riwayat ada ini. risikonya Oke, baik. gitu. Nah, Ya. kalau misalnya memang katakanlah dia tidak bisa terlepas nih dokter sampai Ya. dengan menjelang persalinan, Ya. itu biasanya resiko apa ya dokter yang paling sering terjadi Ya. pada proses kehamilan maupun persalinan itu pada janin yang sudah terlilit Dari tali pusat. tali pusat nih? Ya. Jadi kalau pada kondisi ternyata sampai trimester akhir katakanlah dia tetap ada lilitan, lah pasti di situ kita sebagai dokter akan evaluasi Mbak. Tapi dari secara penelitian Mbak, ada pun lilitan itu juga sebenarnya tetap persalinan secara normal itu bisa Bisa ya Mbak. dokter ya? Jadi 82% itu tetap bisa Mbak. Nah kaitannya itu tadi Mbak, karena ada Wharton jelly Wharton tadi itu Mbak, itu yang oke. keistimewaannya di situ. Jadi 82% itu bisa lahir normal, sisanya itu dengan seksio dan dengan biasanya dibantu alat, entah vakum atau forceps Mbak di Oke. sini. Nah jadi nantinya mungkin jangan takut juga ya, maksudnya buat para bunda ini ya, khawatir mungkin boleh lah kita aware, tapi mungkin jangan akhirnya stres Mbak, karena biasanya begitu tahu Bu maaf Bu ini Ada lilitan ada lilitan, gitu. wah pasti langsung waduh, Dok, Kepikiran gitu ya, gimana ini, Dok, ya? anak saya nantinya ini. Jadi Iya, iya. yang paling penting adalah ketika misalkan kehamilannya sudah cukup bulan, nanti di sini dokter akan memeriksa, biasanya akan dilakukan pemeriksaan dalam Mbak. Jadi ketika diperiksa ini posisi kepala ini bagaimana, apakah sudah masuk panggul atau belum. Nah di situ nanti akan bisa kita sampaikan kepada pasien bahwa
Bu, ini kepalanya belum turun, harusnya usia kehamilan sekian ini sudah turun. Nah, dari pemeriksaan sebelumnya memang ada tali pusat, ya kemungkinan bisa ada lilitan tali pusat seperti ini. Nah, kita sampaikan bahwa kalau untuk persalinannya bisa secara normal, tapi kalau ada di tengah jalan resiko-resiko, andai katakanlah biasanya ada resiko kalau lilitan tali pusat tuh Mbak, kalau ke bayi kita tahu tiba-tiba denyut jantungnya menurun Mbak, bradikardi. Yang Itu awalnya normal, taunya waktu persalinan ya dokter ya? pada saat proses persalinan tadi itu Mbak. Iya. Jadi tiba-tiba kok turun ininya. Terus kemudian pada proses persalinan tuh dilakukan pemeriksaan NST Mbak. Dari NST loh ini kok ada variabel deselerasi. Nah ini jangan-jangan ada suatu kondisi fetal asidosis atau fetal bradikardi pada kondisi bayinya. Nah kalau dengan posisi seperti ini ya otomatis tidak ada tempat Mbak untuk kita coba normal lagi, jadi harus tindakan yang secara lebih tepat ya dokter emergency ya. Mbak ininya gitu. Tapi kan menurut saya Bunda tidak perlu khawatir karena semua kan pasti akan dievaluasi Mbak oleh tim dokter yang menangani. Jadi seperti itu sih Mbak Didi ininya. Oke. Jadi untuk bunda-bunda kelilitan itu memang potensinya ada ya, setiap kehamilan, setiap ibu hamil pasti berpotensi mengalami lilitan tadi, sehingga nggak perlu yang sampai kepikiran seperti itu ya dokter, supaya nanti kalau kepikiran jatuhnya stres, kalau stres malah janinnya juga ikut stres ya dokter ya. Juga biasanya jadi pastikan kontrol rutin itu ya, supaya bisa tahu apa yang harus dilakukan, solusinya juga lebih tepat. Nah, kalau misalnya dengan aktivitas fisik dokter, misalnya ibunya jalan pagi atau mungkin melakukan senam hamil, apakah itu juga bisa membantu mengurangi risiko terjadinya lilitan ataupun melepas lilitan dengan aktivitas dok? Sebenarnya kalau masalah lilitan itu memang unpredictable ya Unpredictable Mbak. Apa itu juga bukan salah Bunda, dalam artian bukan karena gerakan bundanya atau apa enggak Mbak. Jadi memang ya karena si bayi sendiri memang yang mainan tadi Mbak, dalam rahim tadi. Jadi gerakan-gerakan saya sampai sekarang memang terus terang belum menemukan Mbak ya. Ada nggak sih posisi-posisi kalau misalkan kita tahu misalnya kayak sungsang Mbak ya kan, betul Bu, Bunda ini ya posisi sujud gitu 2-3 kali dalam sehari 10 menit. Nah ini saya coba nyari itu juga enggak ada Mbak, tapi malah yang ketemunya yang terkait masalah yang diajak ngobrol itu memang. Yang saya pernah baca itu juga diafirmasi sering-sering gitu. Jadi kalau yang untuk terkait posisi Bunda misalkan dengan olahraga atau senam memang sampai saat ini ya Mbak ya yang saya baca sih belum ada keterkaitannya apakah ini akan mempengaruhi. Jadi itu akan secara respon dari bayinya sendiri Mbak. Dia akan resolve dalam artian dia akan berusaha melepas itu dari bayinya sendiri. Biasanya sendiri. Gitu. Nah kalau yang ibunya sendiri berarti memang tidak akan merasakan ya dokter ya ini bayi ya kelit atau tidak itu nggak terasa ya dok ya. Mungkin lebih ke tadi ya dok gerakan yang berkurang gitu menjadi tanda awal yang mungkin seperti itu. Nah kalau untuk tadi dokter di awal sempat menyebutkan air ketuban yang terlalu banyak itu juga menjadi pemicu faktor resiko untuk kejadian lilitan. Nah, mengapa ya dok jumlah ketuban yang terlalu banyak ini malah tidak baik gitu? Karena mungkin mindset masyarakat kalau ketubannya banyak kan bayinya jadi lebih anteng kan. Nah, ternyata ketuban yang terlalu banyak ini juga bisa ada efeknya ya dok. Jadi sebenarnya kalau semua itu kan yang penting cukup ya Mbak ya. Oke. Kembali ke konsep itu ya dokter ya. Kan itu Mbak Didi. Jadi kalau ketubannya normal kan enggak sampai 2 liter tadi. Di bawah 2 liter tadi Mbak ya. Kalau dia di atas 2 liter ya otomatis dia sudah kategori terlalu banyak ini. Nah, sebenarnya ketika dalam bunda-bunda ini pemeriksaan kehamilan nanti kalau dari dokternya melihat kok ini ketubannya banyak, biasanya akan aware Mbak di situ. Memang ada potensi lilitan tali pusat tapi tidak akan berhenti di situ biasanya Mbak, akan dicari faktor-faktor yang lain. Biasanya mungkin ada kelainan-kelainan pada bayinya, misalkan ada gangguan pada alat pencernaannya, misalkan atresia esofagus, terus kemudian ada defek, ada masalah pada ginjal bayinya, terus ada kelainan-kelainan kongenital yang lain, hidrofetalis. Nah itu akan dicari oleh dokternya sehingga akan lebih holistik Mbak ya. Jadi tidak hanya melihat lilitan tali pusat tapi ini kenapa sih kok jadi polyhydramnion, jadi ketubannya banyak. Jadi akan lebih dievaluasi lebih jauh Mbak supaya menemukan penyebabnya. Berarti temuan misalnya air ketubannya banyak dan terjadi lilitan plasenta ini sebenarnya menjadi satu pintu lain untuk menemukan kenapa ada apa ya. Oke.
Oke, baik dokter. Nah, dokter ini ada nggak dok kejadian yang mungkin dokter pernah dengar Ya, atau ya, mungkin pernah tangani ya, sebelumnya lilitan sehingga menyebabkan janin tidak bisa tertolong. ya, Nah, itu apakah memang mungkin terjadi ya. seperti itu dok? Jadi memang penelitiannya kalau secara global di dunia itu banyak Mbak penelitiannya. Jadi ada yang meneliti, saya lupa terus terang jumlahnya berapa Mbak. Tapi Ya. ada yang meneliti bahwa ternyata dari lilitan pun itu tidak mempengaruhi dari berat janin. Jadi beratnya juga cukup baik, tetap baik. Terus tidak ada resiko Apgar skornya menurun. Tapi ternyata ada penelitian yang lain juga Mbak. Jadi menggambarkan bahwa dari kejadian lilitan tali pusat ini ternyata juga ada resiko fetal IUGR, pertumbuhannya terhambat Mbak. Oh, Karena kalau baik. kita secara analogikan tadi kan kalau pembuluh darahnya kegencet, Iya, otomatis asupan. hipovolemi, asupan oksigen, nutrisi Oke. kan juga akan berkurang. Kalau Iya. kita secara analogikan ya Mbak ya. Jadi ada resiko fetal growth restriction, terus kemudian ada fetal acidosis, terus sampai dengan resiko mortalitas Mbak. Kematian pada janin itu memang Mortalitas, ada. oke. Dan sebenarnya ketika andai lilitannya ini erat sekali Mbak dan menyebabkan gencetan atau stresor pada bayi sehingga terjadi asidosis ini, salah satu yang dikhawatirkan itu adalah terjadinya perubahan warna ketuban Mbak. Karena kalau bayi ini stresor, dia akan mengeluarkan Kotoran. kotoran Oh, yang kita sebutnya mekonium itu Mbak ya. Nah, itu jadi kalau janinnya stres ya dokter ya? stres Oke, ininya. baik. Jadi, nah posisi di dalam ini kan ada air ketuban, otomatis akan mempengaruhi warna dari air ketuban. Yang kita takutkan kalau dia posisinya stres terus, dia ada bisa Menghisap menghirup ya Mbak, kotoran. menghisap kotoran tadi kan Iya. ada resiko meconial aspiration syndrome pada bayinya. Nah ini juga ada resiko resiko mortalitas juga Mbak, atau Oke, kematian oke. pada bayi juga bisa terjadi ininya. Memang kalau pengalaman selama ini Mbak, ketika zaman masih sekolah dulu memang pernah saya temukan. Jadi pada saat itu di Jombang Mbak, pernah di Jombang itu, jadi ada lilitan sampai kurang lebih 3 kali Mbak, dan itu erat sekali dan memang bayinya IUFD. Jadi sebelum persalinan itu memang sudah dirujuk oleh teman sewat bidan bahwa ini kok ibunya tidak merasakan gerakan anaknya kok tidak gerak sama sekali 2 hari ini. Ternyata sudah dibawa posisi datang itu sudah infartum Mbak, sudah pembukaan 5. Ternyata tidak lama lahir. Nah ternyata begitu kita evaluasi ternyata ada lilitan sampai 3 kali dan memang erat sekali Mbak lilitannya itu. Yang tipe yang B tadi berarti dok ya? Iya, yang itu tadi. Nah, tapi ada pengalaman juga yang lilitan sampai 2 kali pun juga survive Mbak. Jadi pernah kita menolong pasien dengan lilitan sampai 2 kali, memang tidak erat ya Mbak ya pasiennya ya. Itu bisa kita akhirnya ketika bayinya lahir nongol normal ini Mbak. Iya, Kita dibantu lepas buka. gampang Oh, bisa. Tapi ada oke, juga oke. yang ternyata lilitannya agak erat Mbak. Iya. Satu pun erat ya ada ini. Akhirnya pada saat posisi seperti itu kita biasanya klaim dulu Mbak. Jadi tidak kita tarik dulu kepalanya, tapi kalau kita membebaskan susah Mbak ya. Iya. Jadi kita klaim dulu di 2 tempat, terus kita potong. Nah setelah itu baru kita Berarti melahirkan kepalanya. dipotong dulu ya dok ya? Iya, dipotong Biasanya dulu, kan Mbak. dilahirkan dulu bayinya, Ya, baru dipotong tali ya. pusatnya. Nah ini enggak, kalau lilitannya ini erat, pada saat proses persalinannya setelah kepala lahir, biasanya kita klaim dulu, potong, terus baru dilahirkan kepalanya. Ininya, Oke. Mbak. Makanya kan kenapa saya bilang tadi bahwa jangan takut, tetap ada resiko tetap bisa kok melahirkan secara normal, tinggal nanti evaluasinya aja. Baik, Gitu. oke. Lalu dokter kalau untuk janin yang sudah dilahirkan, bayi yang sudah dilahirkan dan memang ada riwayat lilitan, apakah ada dampak selanjutnya dok untuk keberlangsungan bayi ini? Ya, jadi ini juga pasti juga sering dipertanyakan juga ya Mbak Didi ya pada sama para bunda ini ya. Jadi kalau misalkan ada lilitan tali pusat setelah lahir, ada enggak sih kira-kira efek jangka panjangnya Betul. terhadap bayinya ini? Memang yang pernah saya baca Mbak, ini walaupun dia nggak banyak Mbak ya resikonya, itu ada resiko cerebral palsy juga Cerebral palsy, ada, oke. tapi memang presentasinya kecil Mbak, ini Mbak, sebenarnya kecil. Terus kemudian ada resiko encephalopati pada bayinya itu juga ada. Apa itu Presentasinya, dokter? Encephalopati. jadi ada radang pada encefalnya Mbak ya, encefalnya Oke. bayi. Terus kemudian memang yang kita khawatirkan dampak jangka panjangnya itu terkait neurodevelopment disordernya Mbak ya. Jadi kemampuan motorik, sensoriknya ini yang dan pertumbuhan serta perkembangannya itu yang kita khawatirkan. Tapi memang penelitian yang secara banyak pun itu juga tidak menemukan yang
signifikan Mbak. Memang ada beberapa yang makanya saya bilang tadi kan presentasinya kecil. Jadi makanya mungkin untuk Bunda juga ya saya rasa enggak perlu takut ya untuk kejadian-kejadian seperti itu karena presentasinya juga kecil sekali ininya gitu. Sampai berapa persen dokter? Kalau misal dari 5 kelahiran yang dengan lilitan kejadian itu sampai berapa? Ya belum tentu ya dokter. Belum tentu ada. Oke. Ya, jadi memang sangat sedikit Mbak ininya gitu karena ya itu tadi Mbak yang saya bahas tadi kan terkait Wharton jelly tadi itu loh Mbak, itu kan yang juga yang jumlahnya sedikit, Wharton jelly-nya juga enggak banyak Mbak ya ininya ya. Jadi itu aja sih Mbak Didi ininya. Ya. Baik. Jadi satu lagi yang disampaikan dokter Adit tadi, nggak usah khawatir, nggak usah takut duluan. Yang malah yang perlu kita khawatirkan adalah kalau Bunda nggak kontrol itu ya dokter ya. Karena dokternya nggak bisa memantau ini janinnya bagaimana perkembangannya, pertambahan janinnya bagaimana, ada lilitan atau tidak, terus kemudian bayinya aktif atau tidak. Nah ini kan nggak bisa terkontrol kalau Bundanya nggak rutin kontrol setiap bulannya. Jadi memang apapun yang terjadi dalam kehamilan itu memang bisa terdeteksi kalau rutin ANC atau rutin kunjungan kehamilan ya dokter ya. Oke. Nah mungkin dari dokter Radit nih. Ini kan kita tadi sudah membahas tentang lilitan tali pusat. Nah sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita siang hari ini dokter, apa yang ingin disampaikan dokter untuk bunda-bunda nih? Silahkan dokter. Jadi terima kasih Mbak Didi untuk para bunda. Jadi terkait dengan lilitan tali pusat sebenarnya harapan saya jangan stres ataupun khawatir yang berlebihan. Jadi yang paling penting adalah aware tadi. Jadi kalau misalkan para bunda di rumah ini merasa bahwa gerakan bayinya ini kok tidak seaktif biasanya, jadi jangan ragu untuk memeriksakan atau kontrol. Tapi kunci pentingnya adalah rutin untuk mengikuti jadwal kontrol sehingga karena terkait dengan lilitan tali pusat ini kan memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya Mbak Didi ya. Jadi memang harus dengan melakukan pemeriksaan. Jadi ketika tanda awal kok gerakan bayinya nih sudah mulai agak berkurang, tidak seperti biasanya, jadi jangan ragu-ragu untuk memeriksakan atau kontrol. Nah di situ nanti mungkin dokternya akan bisa mengevaluasi atau mendeteksi dengan segala pemeriksaannya tadi itu apakah ini ada lilitan tali pusat gitu. Jadi kuncinya seperti itu. Tetap ya dengan pemberian nutrisi, bunda jangan lupa juga vitamin dan yang lain-lain dari dokternya juga jangan lupa untuk diminum karena nutrisi maupun makanan dan minuman yang cukup itu juga sangat penting untuk keberlangsungan dari si bayi. Karena kalau tali pusatnya pun nggak terlilit tapi kalau nutrisinya kurang sama aja juga akhirnya juga kondisi bayinya juga nggak baik atau sehat. Mungkin itu sih Mbak Didi yang bisa sampaikan ke para bunda. Tetap semangat pokoknya. Terima kasih dokter. Jadi intinya untuk bunda-bunda yang sedang hamil, ikuti saran atau mungkin apa yang diresepkan atau yang dianjurkan oleh dokter itu memang penting karena memang ada maksud termasuk itu mengkonsumsi vitamin, beraktivitas seperti itu ya dokter ya. Nah dokter nanti kita misalnya kita undang lagi di podcast Kendang Sari ini kita mungkin bisa ngobrol tentang tema-tema yang lain ya. Boleh, nah bunda mungkin yang saat ini mendengarkan boleh loh kasih masukan mau membahas tentang topik apa yang kira-kira bisa yang bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba wujudkan ini apa yang menjadi kebutuhan ayah bunda. Nah, terima kasih untuk ayah bunda yang sudah menyaksikan tayangan Kendang Sari Podcast kesempatan kali ini di episode ini karena akan ada episode-episode menarik lainnya dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Untuk Dokter Adit, terima kasih dokter sudah main ke Kendang Sari Podcast. Siap, Mbak Didi. Semoga next kita bisa ngobrol lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Siap, Mbak Didi. Monggo Mbak Didi. Baik. Terima kasih Ayah Bunda. Sekali jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan ikuti lagi di episode mendatang dengan tema-tema dan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.